saya masih mau terus menambah soal bobot. Terima kasih kalau Samuel menjelaskan lebih lagi tentang bobot mesbah. Ya. Saudara, saya mau pagi hari ini menjelaskan tentang bobot, saudara ya, seorang mempelai. Atau bobot kekasih Tuhan. Saudara, kita Mahanaim dipanggil sebagai kekasih-kekasihnya. Saudara, lambang kita itu hati, saudara. Saudara, dan hati ini lambang cinta. Dan saya mau terangkan pagi hari ini pelan-pelan. Saya berharap saudara punya wadah cukup besar, saudara ya. Untuk menangkap saudara bobot yang seharusnya saudara dari seorang yang disebut kekasih Tuhan. Saudara, untuk tadi Samuel bikin ilustrasi, saya juga gak mau kalah. Ya, ini true self yang masih harus dibongkar, gak mau kalah. Ya, dan itu nurun ke banyak orang di antara kita di sini. Karena dari saya belum beres, nggak mau kalah. Ya, saudara, saya berharap saudara mengerti. Ya, saudara, antara bobot, saudara, dan kabot. Jadi kabot itu akarnya adalah bobot, akar katanya. Saudara, tapi kabot itu artinya saudara itu punya cukup bobot untuk mengangkat semua kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, saudara punya cukup bobot, cukup kekuatan untuk mengangkat semua yang dari Tuhan. Tolong Randy sama Ica, habis itu Christian sama Jessica. Ya, anggap saudara Ica itu karunia. Ya, Ica nanti datang, Randy angkat, putar ya. Nah, saudara, ini anggap hari ini saudara ya. Ini Randy Mahanaim, Ica karunia yang dari Tuhan. Bobot saudara, kabot saudara, karunia pemberian yang dari Tuhan. Oke, coba. Cak, lari ya. Nah, saudara, Randy punya cukup bobot untuk menerima karunia yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan. Sudah, silakan. Nah, sekarang Jessica sama Christian. Sini, ayo Jess. Ya. Masalahnya Jessica dalam mempelai Kristus. Dan yang Tuhan mau berikan dirinya. Hari ini Christian jadi Tuhan Yesus. Yang penuh kasih. Oke, sekarang sambutlah dan angkat Christian. Saudara, ini persoalannya. Saudara bilang mau kabot kan? Kabot itu pada waktu Yesus sendiri, saudara, mau menyatu dan kita mengangkatnya dalam kemuliaan ya. Kita mengangkat Yesus dalam pelayanan. Nah, ini persoalannya. Ini anggap ini hari ini Mahanaim mempelai Kristus. Nah, ini Yesus yang dengan kabotnya akan mendatangi mempelai wanita Mahanaim. Nah, saudara lihat kan jadinya jelek banget ya. Coba sekali lagi, masa gak bisa mungkin model pelukan kayak. Nah, itu persoalannya. Silakan duduk. Saudara, pada waktu tadi kita masih menerima karunia. Saudara, seperti Randy menerima, saudara ya, lambangnya. Ya, supaya jelas lagi, duaan. Supaya praktek sini ya. Supaya saudara tuh ngerti ya. Saudara ya, sini sama Randy di sini, Christian sama Jessica. Coba sekali lagi ya Jess, yang lebih elegan. Masa sih kamu tidak bisa? Saudara ya, sekali lagi, Ica ini karunia. Dan banyak dari kita waktu menerima karunia, kita sanggup. Tapi waktu bobotnya ditambah, yaitu pribadinya. Semua ajaran, kekuatan, manifestasi pribadinya. Baik itu pribadi Roh Kudus maupun pribadi Yesus. Saudara, persoalannya. Dan ini kita. Apakah kita sanggup? Ayo, 1, 2, 3. Nah ya. Beda banget ya. Beda banget ya. Oke. Jadi artinya apa? Hari-hari ini yuk tambah bobot. Bukan berarti Jessica harus tambah gendut, bukan.
Tapi mungkin Jessica perlu latihan angkat saudara ya. Supaya apa? Bobot. Nah yang kedua, silakan duduk. Yang kedua, saudara, kabot itu adalah pada waktu kita bertukar pemberian. Saudara, dan anggaplah saudara, saya ambil, Ajeng sini Jeng. Saudara, saya ambil cincin ya. Saudara yang perjalanan 6 hamba Tuhan selama 20 tahun lebih. Saudara, dan ini emas murni. Satu harganya 20 juta. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mahal karena ini harga dulu. Berarti 40 juta. Saudara, kabot itu bertukar pemberian. Saya bilang, Jeng, ini saya kasih. Nah persoalannya Ajeng mau kasih apa? Yang senilai itu. Saudara bisa mengerti? Saudara, itu kabot. Saya berdoa supaya saudara sedikit mengerti. Sehingga kita pagi hari ini mau menambah kabot kita. Menambah bobot kita. Supaya kita bisa bersautan dengan Tuhan. Dan bagi hari ini saudara, saya mau saudara kita bicara tentang bobot. Saudara seorang mempelai. Saudara, apa sih bobot seorang kekasih yang Tuhan katakan? Dan saya mau kita pelan-pelan ya. Kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Supaya saudara nangkep, masuk di hati saudara. Yang pertama, Kidung Agung 8 ayat 1, 3, 2, 1. Gairah hasratku padamu. Nah bacanya aja gak berbobot saudara. Saudara bayangkan ya, ini standar Kidung Agung. Saudara, kalau saudara mencintai Tuhan sebagai kekasih, saudara tuh di dalam ini ada hasrat yang berkata begini, aku mau tunjukkan ke semua orang. Saudara, seberapa seperti saudara ya. Saudara, Miel itu hasratnya nari. Saudara, dia tidak peduli saudara ya di depan hotel, di airport. Saudara, dimanapun dia nari dan nari saudara. Kenapa? Hasratnya. Saudara, dia suka. Papanya udah capek ya, dia terus minta saudara. Saudara yang kemarin ke Malaysia mungkin lebih tahu ya, berapa jam dia tidak berhenti nari. Saudara, hasrat. Tapi seberapa kita punya hasrat seperti itu? Saudara, pengen banget nari di depan umum. Pengen banget khotbah di depan umum. Pengen banget tersungkur di jalan. Ada sebuah hasrat yang berkata, Tuhan, biar semua orang tahu aku ini menyintaimu. Saudara, kapan terakhir saudara ya kita nyanyi di bus-bus? Biar bagaimanapun hari itu Pak Niko, saudara, di awal pelayanannya dia nyanyi dari satu bus ke satu bus mengabarkan Injil. Biar bagaimanapun itu membawa dia naik. Saudara, biar bagaimanapun hari itu Pak Alek Abraham cuma punya satu rumah. Dan satu rumah itu diserahkan buat gereja. Itulah hasrat, biar bagaimanapun membuat dia naik. Biar bagaimanapun Billy Graham umur 17. Setiap hari khotbah di jalanan. Itulah hasrat, bobot. Biar bagaimanapun Renat Bongke 5 tahun. Saudara, ngamen. Dan khotbah di klub-klub. Setiap malam di pasar-pasar tradisional seluruh Afrika. Itulah hasrat. Itulah hasrat, saudara. Saya berdoa kita nangkap. Biar bagaimanapun, saudara, hari itu setiap minggu saya khotbah di Bantar Gebang. Dan saya tidak tahu berapa banyak lalat yang saya makan.
Saudara, dulu Bantar Gebang gak kayak sekarang saudara. Dulu Bantar Gebang itu saudara ya, di ruangan tertutup saja, lalat itu di lantai full. Dan setiap kali kita buka mulut, belum pasti masuk. Saudara, itu hasrat. Saya berdoa, setiap kita berkata, Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan hasrat untuk mencium terang-terangan. Saudara, dan itu juga mengencangkan ikat. Menjadi satu dengan Tuhan. Biar bagaimanapun, saudara seramai apapun, paling keren, paling nikmat, kalau saudara lakukan sendiri dengan Tuhan. Kalau di sini nih geloranya kuat ya. Pada waktu saudara sendiri jalan di Monas, 7 langkah, duduk, nyembah. Pada waktu saudara mungkin di bus, main gitar, sendiri, menyatu, mesra. Itu pertama, standar kekasih. Saudara, dan kemudian mari kita lanjutkan. Kita baca sama-sama ya. Saudara, atas dan bawah. 1, 2, 3. Engkau akan kubawa ke rumah ibuku, agar engkau dapat mengajari aku. Aku rindu membawamu ke dalam ruanganku yang paling dalam, ke tempat kudus yang kau telah bangun dalamku. Saudara, kapan kita benar-benar berkata, Tuhan, wahyukan yang baru. Kasih aku penglihatan, ajari aku. Dan kapan terakhir kita biarkan Tuhan masuk yang paling dalam. Saudara, ini bicara yang paling dalam ya. Yang paling dalam tuh seringkali sangat kotor. Tapi kita harus bawa Tuhan masuk dengan berkata, Tuhan, ujungnya tempat yang paling dalam ini kamu dan aku. Dan tolong bersihkan. Saudara, setiap kali saya bawa Tuhan ke tempat paling dalam, saya dapati yang menjijikkan di hati saya. Ini salah satu yang paling baru saudara. Saya bilang, Tuhan, saya gak akan bisa perang kalau engkau gak jelas bilang saya harus kemana. Saya terus tanya, Tuhan, saya kemana? Dan waktu saya masukkan Tuhan ke tempat yang paling dalam saya, tolong besarin dikit supaya karena suara saya lagi serak. Saudara, pada waktu Tuhan saya bawa ke tempat yang paling dalam saya, Tuhan senyum dan Tuhan bilang begini, kamu malu kan? Kalau semua pergi dan kamu tidak pergi kemana-mana. Seandainya semua pergi dan kamu cuma dukung doa di sini deklarasi, kamu gak punya cerita kan? Tujuan kamu pergi yang paling dalam bukan buat perang atau bangsa-bangsa kok. Membuktikan bahwa kamu tetap panglima yang bergerak. Seberapa dari kita membiarkan dia terus masuk yang paling dalam. Dan Tuhan bilang, aku mau. Sampai yang paling dalam isimu cuma cinta. Sampai yang paling dalam isimu cuma belas kasihan. Dan melihat semua jiwa-jiwa Rusia, Ukraina maupun Korea, Cina semuanya dengan cintaku. Dan Tuhan bilang, enggak begini. Yang paling dalammu sangat sama pembinasa kecil. Saudara, mari biarkan Tuhan menembusi sampai yang paling dalam.
Biarkan dia membersihkan. Sampai chamber itu benar-benar saudara bersih. Benar-benar holy. Saudara, kita teruskan. Kau akan, ayo kita baca sama-sama ya, dua-duanya. Baca yang lebih mesra ya saudara, baca yang lebih mesra. Saudara, karena ini adalah standar kekasih. Jadi bacanya jangan kayak baca buku, tapi kayak baca puisi saudara. Ya, 3, 2, 1. Kau akan kuberi minum anggur harum dan air buah delima. Aku akan memberimu minum anggur harum cintaku. Dari cawan kebahagiaan yang kita punya. Dan kita akan minum sampai puas. Saudara, setiap kekasihnya harus bisa memberi dia anggur. Harus bisa memberi dia delima. Saudara, tetapi seringkali yang kita pikir anggur adalah anggur yang cara dunia. Saudara, seringkali kalau kita berpikir tentang anggur, kita bayangkan saudara ya fine dining. Saudara atau ya saudara dilamar. Loh, ini bayangan saya tidak cerita saudara lah. Bayangan saya pada waktu saya dilamar sama seorang pria atau diminta jadi pacar, saya pengen yang romantis dan elegan. Jadi saya berharap seorang pria akan mengajak saya fine dining, duduk saudara ya di sebuah meja dan berkata, yuk kita makan. Dan dia cerita betapa cantiknya atau betapa saya berarti buat dia. Terus waktu saya minum anggurnya, tiba-tiba di dasar anggurnya ada cincin. Dan dia bilang, it's for you, only you. Itu bayangan saya. Tapi itulah anggur yang dalam tanda kutip penguasa Korea, saudara. Kenyataannya Tuhan buat yang berbeda. Hari itu suami saya Pak Paul, dulu belum suami belum pacar. Doa 3 hari 3 malam puasa untuk bangsa, untuk persekutuan. Dan Tuhan bilang itu jodohmu. Saudara, dan hari itu dia datang selesai dari doa puasa ketok rumah dan berkata begini. Ambil 2 kertas, ambil 2 ballpoint. Yang satu kamu pegang, satu saya pegang. Tulis di bagianmu apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dan saya akan tulis apa yang saya ya dapat dari Tuhan tentang kita. Kita buka sama-sama, kita tukeran. Saudara, dan waktu saya tulis, saya tahu kalau dia jodoh saya sudah mimpi kok. Jadi saya tulis langsung begini, Benjamin Paul Wenas adalah jodohku. Saudara, dan suami saya tulis, Indriati Cipto Purnomo, persis dia tulisnya begitu, adalah jodohku. Terus dia bilang, 1, 2, 3 tukeran. 1, 2, 3 baca, buka. Begitu dibaca, buka, terus dia bilang begini. Oke, benar dari Tuhan. Ingat ya, kalau di dunia ini, dia bilang begitu ya. Kamu perempuan satu-satunya, saya masih belum tentu mau sama kamu. Saya gak suka perempuan cerewet. Saya gak suka perempuan dominan. Saya gak suka perempuan pintar. Saudara, suami saya orang yang sangat jujur. Dia berkata, buat saya cukup perempuan bodoh yang setia dan melayani saya. Ya. Saudara, dan kemudian dia bilang, tapi karena Tuhan, mulai hari ini kita pacaran. Dia keluar pulang. Saudara, buyarlah semua anggur yang pernah saya bayangkan. Saudara, karena memang bukan itu anggur yang Tuhan mau kasih, saudara. Sama sekali bukan itu. Ya. Saudara, bayangkan anggur yang Tuhan sajikan. Hari itu, saudara, dia mendekati. Saudara, mendekati naik ke atas salib. Tapi murid-muridnya cuma sibuk berkata, siapa yang terbesar di antara kami. Hari itu dia mendekati salib. Tidak ada satupun yang mengerti. Tapi anggur yang dia sajikan pada waktu muridnya sibuk berkata, siapa yang terbesar di antara kita. Saudara, dia basuh kaki muridnya. Satu-satu.
Itu anggur yang dia minum, yang dia naikkan ke Tuhan. Saudara, anggur yang dia naikkan adalah waktu di Getsemani. Yang bicara berkata, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Itu anggur yang dia naikkan. Anggur yang dia naikkan, saudara. Pada waktu semua muridnya lari. Semua orang yang dia kasih makan 5.000 2 ikan. Saudara, buat dari 5 roti 2 ikan buat 5.000 10.000. Yang dia ajari 3 tahun, yang dia sembuhkan, semua berteriak salibkan dia. Dan anggur yang dia bawa pada waktu berkata, Bapak, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, ini standar anggur Tuhan. Saudara, anggur Tuhan disajikan oleh Daud pada waktu pemimpinnya gila dan dia main kecapi. Itulah anggur cinta yang dia naikkan. Pada waktu pemimpinnya lempar dia dengan lembing. Dan dia bilang, Bapakku, Tuanku, ini aku anakmu. Itu anggur yang Daud naikkan. Anggur yang Yusuf naikkan. Saudara, waktu saudaranya semuanya begitu membenci, menjual dia jadi budak 13 tahun. Dan dia berkata, jangan takut, aku kasih yang terbaik, tanah yang tersubur, dan terjamin hidupmu dan semua keturunanmu. Itu anggur yang dinaikkan Yusuf. Saudara, hari ini seberapa anggur kita naikkan? Bisakah pada waktu kita dimaki, itu saat kita berkata, I love you Tuhan. Aku tahu betapa letihnya pemimpinku. Dan aku akan topang dia 10 kali aku dimaki, 10 kali aku akan lebih mendekat. Sampai aku mengerti dan mengangkat bebannya. Itu anggur, saudara. Itu anggur. Seringkali kita salah mengartikan anggur. Dan kita terjebak dengan anggur yang iblis sodorkan. Bukan anggur dan bobot kapot yang Tuhan maksudkan. Saudara, delima bicara every, saudara, single day. Setiap menit. Saudara, kalau tahu isinya delima itu banyak sekali. Katanya, saya nggak tahu benar nggak. Isinya, saudara, bijinya 999. Saudara, saya nggak pernah hitung. Ya, saudara, mungkin ada orang iseng sekali waktu dibelah, delimanya hitungin satu-satu ya bijinya. Saya enggak sehitung, sekonyol itu saya enggak, saudara. Saudara, tetapi itu sebuah cerminan katanya, atau 777, pokoknya katanya selalu begitu, saudara. 777, 999 gitu ya. Karena katanya delima itu menunjukkan dan berkata, setiap hari, setiap saat aku selalu memberi yang manis. Cara pikirku, reaksiku selalu manis. Saudara, bisakah ini every day? Every day. Saudara, saya senyum pada waktu Tuhan bilang begini. Saudara, hari-hari ini saudara saya mengalami banyak hal, saudara. Saudara, salah satunya adalah
Saudara ya, saya ke Jember saudara. Dan buat saya saudara itu, saudara ya apa ya. Saya tuh gak suka kalau semua meleset gitu loh saudara. Ya. Saudara saya harusnya khotbah jam 10, saya sampai Jember itu baru jam 12. Saya di Banyuwangi khotbah jam 7, sampai di Banyuwangi baru jam 9. Saudara saya itu jengkelan kalau sudah begitu. Ngerti ya jengkelannya. Saya kesal kalau sudah begitu. Saya rasa saudara ya semuanya enggak proper gitu loh saudara buat saya. Itu saya. Itu jeleknya saya. Dan kemudian sudah ditengking. Saya tuh aduh pokoknya di dalam ini masih jelek banget sih. Saudara saya bukan enggak nengking loh saudara. Saya bilang dalam nama Yesus lancar. Dalam nama Yesus lancar, malah ada tabrakan, malah macet saudara. Sampai saya bilang gini, Tuhan rasanya kayak gak ada kuasa, rasanya kayak kacau balau. Ya saudara sudah begitu, saudara ditambah di sana panasnya haleluya saudara ya. Saudara dan saya ini kalau sudah panas begitu, saudara juga khotbah itu gak terlalu suka saudara. Sampai Tuhan itu. Tapi saya tahu. Itu adalah reaksi salah saya. Dan saya bilang begini, Tuhan ampun. Sebab manja ini saya. Saya tidak bisa naikkan anggur. Di mana telat 2 jam. Dan aku masih bisa senyum. Masih bisa khotbah berapi-api. Di tengah panas yang mengerikan. Saya sampai bilang gini, Tuhan. Aku ini sekarang udah terlalu manja. Ada banyak hal saudara. Yang kadang-kadang kita perlu sekali lagi. Di-tune up, diberesin. Supaya reaksi kita dalam segala keadaan itu manis. Terus ada cerita lain saudara di Lombok menyaut yang tadi Samuel. Saudara ya saya ini nakal lah, saya ngaku jujur lah sama saudara lah. Ya. Saya kalau dipanggil sama siapapun untuk khotbah di provinsi, saya selalu bilang gini. Kalau enggak lebih dari 200 gua gak datang. Ya. Kalau 200 ke atas baru saya datang. Saya bilang begitu, itu selalu. Alasannya sih simple. Karena 34 provinsi semua minta harus bagi-bagi. Dan siapa yang bisa ngasih 200 up, 500, 600 baru saya mau datang. Alasannya rohani lah, banyaklah alasannya. Saudara, karena mereka bilang gini, 500 lebih bu. Jadi saya datang. Saudara dan begitu sampai saudara ya. Dia bilang bu terjadi banyak hal. Yang datang gak nyampe 100 saudara. Dan begitu saya lihat yang datang gak sampai 100. Itu bawaannya sudah mau marah saudara. Bawaannya ini aduh saya ngaku dosa lah pagi hari ini. Saudara bawaannya saya udah pengen marah. Sudah pengen melotot ke Samuel. Sudah pengen melotot saudara ya sama mereka semua yang di sana. Dan mau berkata ini gimana sih. Itu saudara. Tapi saya tarik nafas, menenangkan diri dan saya bilang ini Tuhan. Saya tahu ini bukan soal mereka saja. Tapi soal saya. Saya hari-hari ini harus kembali bereaksi benar. Hal kecil. Hal yang sangat-sangat ya sepele. Tapi itu bisa mengganggu emosi saya. Dan saya mau berkata buat saya Tuhan bisa bereaksi benar. Saya berdoa saudara mengenali apapun situasi yang merangsang hatimu buat marah, buat takut, buat kecewa. Dan kalau saudara berkata Tuhan aku mau naikkan air delima. Buat itu jadi reaksi benar. Saudara saya semangat loh khotbah di apa itu Jember. Saudara melawan diri sendiri. Ya itu melawan diri sendiri. Sembari sudah kesel terlambat 2 jam. Saudara ya panas tapi saya semangat. Saya paksa diri saya. Sejujurnya kalau saudara tanya. Di dalam ini ada hasrat? Enggak.
Sudah sibuk kepanasan. Tapi saya semangat saudara ya. Saya berkata Tuhan biarlah ini tetes-tetes air delimaku. Saudara di Lombok begitu lihat saudara ya. Gak sampai 100 semangat gak? Seharusnya di dalam gak semangat. Tapi tanya Samuel. Saya khotbah sesemangat mungkin. Betul ya. Saudara ya. Saya melawan. Itu tetes-tetes air delima. Saya tahu gak sempurna. Saya tahu. Tapi saya mau berkata Tuhan. Biar ini air delimaku. Sedikit yang aku bisa persembahkan buat Engkau. Saudara ayatnya berkata lebih lagi. Itu bagus banget saudara ayatnya. Saya berharap saudara punya cawan cukup besar. Karena panjang saudara ya. Dia bilang begini saudara. Full cup of bliss that we share. Saudara dia bilang ini cawan adalah kebahagiaan yang kita punya. Saudara seringkali dalam hidup ini kebahagiaan kita itu waktu kita dapat duit. Ini jujur kan. Kalau saudara dapat duit 500 juta gitu. Wah, mungkin sepanjang hari bisa ketawa-ketawa gitu ya. Aduh Tuhan asik. Wah ajaib. Saudara mungkin kebahagiaan saudara dapat iPhone baru. Wah saudara asik banget. Berjam-jam ngutik-ngutik iPhone. Tapi kapan terakhir kebahagiaan kita? Saudara adalah ngobrol sama dia. Kapan terakhir kita bisa bilang Tuhan asik banget loh. Waktu kita turun dan lihat jutaan jiwa-jiwa. Atau saudara kita berkata asik banget waktu kita datangin satu orang itu. Yang hampir gila. Atau yang stres itu. Dan tiba-tiba dia bisa disembuhkan. Saudara tidak peduli sekecil apapun. Tapi cawan kebahagiaan kita yang terdalam. Itu sama Tuhan. Atau sama film. Atau sama keadaan. Sama pacar. Sama anak. Setiap kali saudara ya. Saya mendapat satu kata dari Tuhan. Saya tidak tahu dengan saudara. Atau satu kalimat lah. Saudara bisa sepanjang hari berminggu-minggu. Saudara di hari ulang tahun saya. Saudara ada 2 kalimat yang sampai hari ini. Saudara itu buat saya bahagia banget. Bahagia banget lah saudara. Saudara itu yang pertama yang saya pernah cerita sama saudara ya. Hari itu saya cuma bilang Tuhan. Saya gak tahu dengan diri saya. Seperti yang tadi Samuel juga bilang. Pemimpin saudara ini kan A, B, C. Saudara ya. Hari ini A, besok B, besok lagi C. Hari ini kasih tugas cuma sedikit. Besok tambah lagi. Belum dikerjain sudah nambah lagi. Itu kan pemimpin saudara. Sekali lagi ampuni saya. Sekali lagi terima kasih buat setiap penerimaan saudara. Terhadap semua kegalakan, kekacauan saya, penuntutan saya. Terima kasih. Tapi saya juga sadar kok saudara. Saya sadar banget saya ini bukan pemimpin yang gampang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau tahu aku ini berubah every day. Engkau juga tahu hari ini aku cinta engkau, besok cinta film. Hari ini aku pengen puasa. Baru 1 hari puasa udah sebel. Kau tahu lah. Gak ada yang bukan ya. Tekun setia kayak Pak Yusak. Saudara bayangkan Pak Yusak itu dari saya lahir. Sampai beliau meninggal. Setiap jam 4 pagi dia akan berdoa. Setiap jam 5 dia kumpulkan anak-anaknya. Jam 2 dia kumpulkan lagi, malam kumpulkan lagi. Saudara dia baca 25 fatsal. Saudara ibu saya aja setiap hari 3 kali sekali main omnichord dan nyanyi setengah jam. Saya bilang Tuhan tidak ada alasan buat saya gak punya ketekunan kayak mereka. Bu Nani setiap jam 4 pagi berdandan. Masuk dalam hadirat Tuhan.
Setiap hari 1 jam dimaligai. Saya bilang, Tuhan, tidak ada alasan untuk saya sangat tidak tekun dan tidak persisten. Tapi Tuhan hari itu cuma bilang begini, nah, seberapa kali pun kau berubah, bahkan setiap saat pun kau berubah, aku ada di situ. Aku menyintaimu just the way you are. Aku mengenali cintamu waktu engkau marah. Buat aku marahmu tetap ada bau cinta. Aku mengenali pada waktu engkau menangis. Untuk setiap anak-anakmu yang bahkan mereka tidak mengerti. Kenapa engkau menangisi mereka? Dan aku lihat cinta di situ. Aku mengenali pada waktu engkau mengerjakan sangat banyak. Sepertinya kau selalu sibuk dan pegang HP. Tapi aku juga ada di situ. Saya cuma bisa nangis dan saya bilang, Tuhan, kau sungguh-sungguh orang yang mengerti setiap pribadi. Ada beberapa perkataan lagi yang sampai hari ini setiap kali saudara ya, saya lagi lakukan sesuatu, saya tiba-tiba ingat kata-katanya dan saya cuma bilang ini, terima kasih ya Tuhan, kamu ada di sini. Pada waktu kemarin saya ke Lombok, saya duduk di sebelah saya seorang yang ajaib sekali. Saudara di agama seberang, tapi dia saudara setiap tahun ambil 400 anak. Dari 34 provinsi. Saudara diambil anak-anak yang mau pulang lagi ke daerahnya dan membuat perubahan. Saudara, anak-anak ini dididik sama dia 1 tahun yang praktis. Misalnya mengenali tanah. Saudara ya bikin lampu dari aliran sungai. Bikin listrik dari aliran sungai. Saudara bikin pompa. Bikin saudara ya bikin saudara WC. Pokoknya bikin yang begitulah. Saudara, dan setiap anaknya 1 tahun selesai balikin. Karena perjanjiannya memang harus balik ke daerahnya. Saudara, dan dia tunjukkan fotonya. Ada yang sudah balik ke Sumba. Dan Sumba tiba-tiba ada pohon kemiri. Saudara, ada yang dibalikin ke Lombok. Ada yang dibalikin saudara ya ke Papua. Saudara, dan setidaknya 1 kampung berubah. Saudara, waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Saudara, dan dia masih undang saya, one day saya akan datang ya. Saudara, kenapa? Dia bayangin ya agama seberang. Tapi dia bilang begini, Ibu tahu enggak? Ya, cita-cita saya, ya saya itu mau bangun sebuah taman. Tempat saya membawa anak-anak itu dalam cinta. Buat bangsa, buat sesama. Karena itu buat pelatihan mereka, saya bikinin sebuah taman anggur dan taman pohon mawar. Saudara, dia tunjukkan fotonya, saudara. Saudara, beneran buat tempat pelatihannya itu ada anggur semuanya, saudara. Sekelilingnya mawar semua. Terus dia bilang, ini saya bangun dengan uang sendiri di teater, saudara. Saudara, dan dia bilang, sebagai tanda saya kepada bangsa ini. Karena saya tahu bobroknya bangsa ini. Butuh orang-orang yang berdiri buat bangsa ini. Saya berdoa kita mempelai kekasih Tuhan. Yang ngerti menaikkan anggur. Anggur pengampunan. Saudara, anggur pesta. Pesta apa, saudara? Pesta saling menerima. Saudara, reaksi yang benar. Saya teruskan. Saudara, ini standar lagi. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Siapakah dia ini? Lihatlah ia. Ia keluar dari padang gurun sambil melekak.
dan berpegangan pada kekasihnya. Saudara, ini standar. Kita memang harus lewati padang gurun dengan bersandar dengan kekasih. Cling on, nempel, meluk. Dan saudara anggap ya ini padang gurun, ya. Saudara, dan bukannya begini, aduh kenapa sih malas, aduh kenapa sih duit serba sedikit, aduh kenapa sih kerja dan kerja, aduh panasnya minta ampun. Bukan begitu. Tapi saya pinjam Pak Luki, mari Pak kita lewati padang gurun bersama, ini kerup saya. Ya, saudara kita sudah berteman dan berjanji. Ini lewatin panas nih, kita bilang ini asik ya. Panas yang membuat kita sauna jadi kurus lagi ya. Asik banget. Aduh, haus nih, haus. Kita minum. Kalau nggak ada, waktunya kita bikin mujizat, oke? Kita akan ketok batu itu dan keluarkan airnya, oke? Asik, ya. Aduh, di situ ada serigala, ada harimau. Kita ngapain? Habisi. Oke, ini waktunya pesta dan kita akan makan musuh kita. Amin. Asik, mari siap-siap ya. Nah, itu caranya. Saudara bisa ngerti? Saudara, hari itu, saudara, Tuhan tanya begini sama saya. Maafkan saya sekali lagi. Sebelum semua Mahanaim mulai, dia tanya begini sama saya. Nah, aku bisa berikan kamu pabrik yang menyupport rutin pelayananmu. Aku bisa kasih kamu tambang yang setiap bulan nutup semua pengeluaran. Tapi berarti engkau jalan dengan berkatku. Atau engkau pilih 5 roti 2 ikan buat 5.000. Tapi aku ada di situ. Engkau pilih badai, tapi aku akan menenangkan bersamamu. Aku akan pilih. Tuhan bilang padang gurun. Dan di situ aku bisa mengeluarkan dari batu itu air. Dan hari itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku pilih jalan sama Engkau. Tuhan bilang, kamu tidak akan iri. Kalau lihat gereja lain ku berkati. Saya bilang, Tuhan, mungkin di dalamku tetap iri. Tapi dengar Tuhan, ini pilihanku. Ini pilihanku. Aku jalan sama Engkau. Aku mau lihat mujizat every day. Aku mau lihat 5 roti 2 ikan every day. Aku mau lihat bagaimana kita mengalahkan beruang. Kita menginjak-injak ular every day. Pagi hari ini saya berharap saudara mengerti pilihan saya. Dan saya berharap saudara belajar menikmati padang gurun bersama kekasihmu. Karena itulah standar kekasih. Standar cinta kita. Bahkan kalau saudara tahu sampai pernikahan, dibilangnya keluar dari padang gurun. Artinya sampai kita diangkat di awan-awan. Mungkin jalan ini tetap seperti ini. Tapi kita akan nikmati setiap hari roti dari surga, keajaiban yang terbesar, kemanisan, keajaiban. Kita teruskan. Saat aku membangunkanmu di bawah pohon apel, sedang engkau memandangiku. Aku membangkitkan dirimu yang paling dalam dengan kelahiran yang menyakitkan. Selagi engkau menginginkan aku lebih lagi. Kenapa saya tidak suruh saudara baca? Karena ini susah. Jadi saudara perlu dengarkan dan baca baik-baik. Saudara bayangin gini ya. Kalau Tuhan itu menginginkan. Ya, Bunita, sekarang contohnya Bunita.
Saya berharap saudara ngerti. Ya. Saya ini menginginkan Bunita. Ya. Tapi Bunita anggaplah sibuk mainan tas saya. Ya. Saudara, ini pelayanannya Bunita. Ini perangnya Bunita. Ini care. Ini batik Jedija. Pokoknya ini semua mainannya Bunita. Masalahnya Tuhan udah begini nih. Hai. Hai. Dia kan terus begitu. Hai. Terus begitu lagi. Dan saudara tahu apa yang tiba-tiba Tuhan buat begini? Dan Ibu Nita masih balik situ. Tiba-tiba gini. Dan yang mengerikan dari dia, pinjam pedang. Itu yang mengerikan. Pedang apa sajalah. Saudara, karena dia bisa sangat-sangat menginginkan. Sangat. Dan saudara dan dia tiba-tiba begini. Sampai jatuh ya Bunita, saya kurang tega sama kamu. Ya, dan kemudian belum selesai, Bunita nangis tambahan, mengambil itu dan dia bilang gini, belum ngerti juga, jret, sampai dia tergeletak dan tidak bisa bergerak. Baru Tuhan bilang, oke, sekarang butuh aku, seperti itu. Silakan diambil pedangnya. Itulah Tuhan kita. Dia kadang-kadang butuh menusuk kita, bam, sampai kita mati. Harapan kita mati. Cita-cita kita mati. Yang kita anggap baik mati. Saudara, dan sampai di titik itu dia bilang, sekarang hanya aku yang bisa menghidupkan. Hanya aku yang bisa membangkitkan kau lagi. Dan itulah masa terbaik antara aku dengan engkau. Seberapa saudara berani untuk menjadi kekasihnya. Saudara, hari itu pada waktu saya berkata, Tuhan, I want more. Tuhan bilang, bolehkah aku melukaimu? Dan tiba-tiba saya dapat Levi. Saudara yang saudara tahu ceritanya, saya harus letakkan. Dan tiap hari persoalannya saudara. Saya tidak tahan kalau dia ditusuk, dia nangis, bernafas pun susah. Dan setiap kali saya tidak tahan, saya cuma bisa bilang, Tuhan. Dan Tuhan bilang, nak, sudah terlalu lama. Kau tidak punya cerita seperti ini. Dengan semua mata hanya kepadaku. Saudara, hari itu setiap hari 100 juta saudara. Setiap hari. Dan saudara, saya enggak ada. Benar-benar enggak ada. Saudara, dan setiap hari saya cuma duduk dan bilang, Tuhan. Mau ngambil obat aja saudara ya. Susternya bilang begini, Bu, tebus obat ya. Tebus infus ya. Tebus ya oksigen aja. Saudara, dan saya cuma duduk dan berkata, Tuhan, buat nebus oksigen aja saya gak punya uang kok. Tapi itulah hari di mana saya day by day, bahkan menit demi menit jalan sama Tuhan. Saudara, tetapi sekali lagi pada waktu semua berjalan dengan sangat baik, tiba-tiba Tuhan bilang, boleh enggak sekali lagi aku menjatuhkan engkau. Saudara, dan peristiwa Blen Mahanaim dan CKI. Waktu seluruh dunia memaki, itu perjalanan salah satu terindah buat saya. Saudara, semua donatur Mahanaim meninggalkan Mahanaim. Saudara, saya datang ke gereja karena jadwal saya khotbah loh.
Saudara, begitu saya duduk, saya dimasukin ke ruangan, dimaki-maki, terus dibilang apa? Pulang. Itu hari-hari saya senyum dan saya bilang, Tuhan, sekali lagi terima kasih buat tusukan cinta. Mungkin saudara bilang, kenapa Tuhan harus buat itu? Saya sudah jadi bintang kok saudara. Hari itu saudara ya, semua gereja terbesar rebutan saya khotbah. Saudara, hari itu Ibu Nita masih jadi sekretarisnya. Ya, kalau dia kasih saya jadwal khotbah di tempat kecil, saya kesel kok di dalam. Saudara, karena semua, maaf ya, ini cuma sedikit, saudara mesti ngerti jeleknya saya. Hari itu standar PK di gereja besar, satu kali khotbah itu 10 juta. Dan saya bisa sehari khotbah 3 kali. Jadi sekali khotbah hari Minggu, saya pulang bawa 30 juta. Sedangkan kadang-kadang Bu Nita dalam kepekaannya, saya dikasih jadwal saudara ya, yang saudara tempatnya di pelosok, orangnya cuma mungkin 30 orang dan PK-nya cuma 200.000. Dan walaupun saya nggak berani ngomong sama Bu Nita, Nita yang benar dong. Ya, lu kalau bikin jadwal yang benar dong. Nggak berani, karena apa? Saya tahu Ibu Nita itu peka sekali, saudara. Jadi dia menerima jadwal itu berdasarkan Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, di dalam ini tetap menggerutu. Karena saya pelayanan karena cinta uang. Dan dia harus buat saudara, bam! Dia tusuk. Dia putuskan semua pelayanan saya di gereja besar. Saya dicoret, dimaki-maki, dibatalkan. Hanya untuk dia berkata, nak, balik ke jalur. Kamu gak khotbah karena cari duit, nak. Kamu khotbah karena menyuarakan hatiku. Tapi apakah jalan itu saudara mengerti? Apakah dia boleh melukaimu? Apa dia boleh menghancurkan semuanya? Ataukah kita akan jadi Kain pada waktu persembahan kita ditolak dan kita marah? Apakah kita akan jadi Usa yang pada waktu kita masuk naikkan dupa, diomelin, dan kita bahkan kusta karena sakit hati? Karena intinya yang di dalam sudah tidak ada hineni, tidak ada lagi pengertian. Dia menginginkan saudara lebih lagi. Dia menginginkan kita muncul dalam kabut, setara dalam kemuliaannya. Tapi tidak ada cara lain selain harus mengukir tanda cinta, memotong semua keegoan, kemarahan, kenajisan yang ada di kita. Saudara Kidung Agung, ini kita tahu, mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Yang di bawah, ikatlah aku di hatimu sebagai meterai api selamanya. Api yang hidup dan menyala ini akan memeteraikanmu sebagai tawanan cintaku. Beranikah saudara berkata begini, Tuhan, kasih tembok berapi di sekelilingku. Supaya kalau aku ini jalan sendiri, aku kebakar balik lagi karena sakit. Kasih aku Tuhan tembok berapi kalau aku ini mulai. Ya, macam-macam bam pukul. Saudara, bolehkah dan beranikah kita jadi tawanan cintanya? Saya berharap mungkin ada 1-2 orang yang berani berkata,
Tuhan, biar api-Mu benar-benar ada di sekelilingku. Tapi itu dia juga berkata, apapun yang kau buat, tangan itu perbuatan. Apapun yang lahir dari hatimu, itu harus karena cinta. Saudara, saya akan banyak mengaku sama saudara ya. Supaya saudara itu tahu. Dan saudara belajar dari kesalahan saya. Dan saya berharap saudara mengikuti jejak saya. Dan saudara tidak usah mengalami saudara sebanyak apa yang saya alami. Saudara, kenapa saya harus mengalami pelecehan berkali-kali? Karena di dalam hati saya yang paling dalam, saya itu tidak pernah saudara ya menganggap laki-laki. Begitu saya dari kecil melihat saudara ya, ayah saya jatuh. Saudara, walaupun saya mengampuni dan mencintai ayah saya mulai branding otak saya. Saudara, dengan berkata begini, ampuni saya sekali lagi. Laki-laki itu kucing. Kalau ada ikan asin pasti dimakan. Ikan asin itu maksudnya cewek lah, duit lah gitu ya. Terus saudara, saya branding otak saya laki-laki dengan begini. Laki-laki itu semua anak kecil yang gak pernah dewasa. Saudara, dan Tuhan tahu saya gak akan bisa jadi mempelai. Saya gak akan bisa jadi pemimpin. Saya gak akan bisa saudara untuk mengasihi saudara dan mengangkat saudara. Kalau saya gak dihabisi dengan api. Karena ada apa? Pikiran kotor. Pikiran kotor itu bukan soal perempuan, soal lawan jenis mau berzina saja. Tapi itu adalah pikiran kotor dari saya tentang pria. Padahal Yesus itu pria. Saudara, betapa kurang ajarnya saya. Betapa menjijikkan dan jahatnya saya. Saudara, dan pada waktu saya dilecehkan, Tuhan cuma ngomong begini. Sampai kapan kamu benar-benar melepaskan pengampunan, memeluk mereka, mengerti mereka, benar-benar menopang mereka, berjaga atas mereka. Saudara, itu api menghabisi semua. Saya butuh 1 tahun. Saya butuh 1 tahun untuk benar-benar mengampuni, mencintai, merubah semua cara pikir saya. Saya berdoa hari ini, kalau ada api-api yang masih sangat menyakitkan saudara, mari tanya, ini ujiannya apa? Ini tujuannya apa? Karena dia tidak biarkan tanpa sebuah tujuan yang sangat penting. Saudara, korban yang kelihatan, mesbah yang Samuel bilang itu baru di luar. Tapi yang di dalam adalah dupa yang keluar dari sini nih. Yang seringkali berbau busuk. Dan hari itu Tuhan berurusan sama saya sampai hatimu berubah. Menyintai semua yang miskin. Memeluk semua yang membutuhkan. Menolong mereka yang tidak bisa kerja. Saya berdoa. Saudara mengerti arti meterai itu. Dia akan terus pakai api ini ya. Bakar semua yang di dalam. Dupa gak pernah bisa kalau gak ada api. Apinya mungkin gak kelihatan, tapi kalau sudah tahu di lantai 4 tuh. Ada yang kipas-kipas sembari nyanyi. Saudara ya, sebelum kebaktian. Buat apa? Api. Dan saya berharap setiap engkau mengalami itu, engkau bisa belajar dan berkata, Tuhan, bakar lagi. Sampai yang keluar dupa yang harum.
Bukan kesombongan membuktikan diri. Bukan saingan. Bukan pengen dipuji-pujiin. Bukan. Ya, pengen menunjukkan bahwa aku yang terbaik. Mari teruskan. Saudara yang baca yang bawah aja supaya cepat. Ya, gairahku ya. 1, 2, 3. Gairahku lebih kuat dari belenggu-belenggu kematian dan kubur. Gairahku menyala sebagai kilat api dari hati Tuhan yang membara. Taruhlah api yang tak pernah berhenti menyala-nyala ini atas seluruh keberadaan. Saudara, mungkin ada kematian visi, kematian saudara ya. Saudara, impian-impianmu. Tapi ada juga kubur kegagalan. Kubur saudara ya, mungkin rasa malu, minder. Saudara, kubur ketakutan. Tapi kalau ada gairah saudara, maka itu benar-benar akan melepaskan semuanya. Tiba-tiba akan ada nyala kilat dari hati Tuhan. Yang membuat saudara seorang pemalu seperti Benny Hinn. Saudara Benny Hinn itu gagap, minder, pemalu. Tapi begitu kilat api itu datang. Saudara, dia datang jam 5 pagi di sekolahnya nyanyi nyembah Tuhan sendirian. Sampai anak-anak bertambah. Saudara, dan satu sekolah dilawat. Ini kilat kalau nyambar. Saudara dan saudara yang anak-anak STT atau pemenang. One day kamu balik ke daerahmu, maka akan ketahuan. Apimu itu api karena korporat. Atau karena ada nyala api yang sangat kuat. Yang menyambar hidupmu. Dan karena engkau satu desa, satu kota, satu provinsi, satu bangsa diubahkan. Saya bersyukur Tuhan taruh saya di Belanda karena Tuhan ngomong begitu. Tuhan bilang kamu sudah melayani dari kecil sampai SMA dan kamu pikir kamu punya api. Tuhan bilang ke Belanda, tunjukkan siapa dirimu. Dan waktu di Belanda hanya butuh 1 tahun. Saya kehilangan semuanya. Karena api yang saya punya korporat. Saya kehilangan jam doa. Karena jam doa saya dipaksa papa saya. Saya kehilangan pelayanan. Karena pelayanan saya untuk membuktikan saya the best, anak terbaik dari papa saya. Saya kehilangan saudara. Gairah untuk berbakti. Karena saya berbakti dulu melayani. Sedangkan di Belanda saya duduk di gereja sepi. Isinya cuma orang tua ngantuk. Api yang saya punya cuma api korporat. Sampai Tuhan bilang, mulai sampai aku sambar engkau. Dan engkau punya api yang sesungguhnya. Saya punya api yang sesungguhnya yang membuat saya merubah saudara kota, merubah negara. Bahkan saya buat persekutuan di bangsa-bangsa. Saya mau berkata siapapun saudara hari ini, saudara mungkin masih punya api korporat. Gak apa-apa. Tapi saya bangga pada mereka yang berani seperti Obaja, saudara yang ke Papua sendiri. Saudara yang nanti berani, saudara ya mungkin ditanam di Sulawesi sendiri. Karena di saat itulah saudara, the true you. Dan itu yang akan membuat engkau menjadi sangat kuat, sangat besar. Saudara, sekali lagi kita baca yang bawah saja. 3, 2, 1. Sungai-sungai kesakitan. Oke, sudah. 3, 2, 1. Sungai-sungai kesakitan dan penderitaan tidak akan pernah memadamkan api itu. Air bahkan tak akan bisa memadamkan api yang menyala dalam dirimu. Semua akan dibakar habis. Dan api ini tidak akan pernah berhenti membakar sampai engkau menyerahkan segalanya. Dan akan membuatmu tidak lagi melihatnya itu adalah korban. Bisa ngerti?
Kalau saudara ini masih bilang begini ya, gua korban duit. Apinya masih panjang. Ya, Ibu Nita barusan mobilnya ditabrak. Dan kalau masih berkata, apa lagi sih? Nah, apinya masih panjang Bu Nita. Apinya masih panjang. Saudara mungkin yang baru pulang dari Malaysia, dari bangsa-bangsa. Gua duit habis banyak. Ini korbanku Tuhan. Tuhan senyum, apinya masih panjang. Apinya masih panjang. Bisa ngerti sedikit? Saudara bisa ngerti? Kalau saudara kerja di Mahanaim masih berpikir itu korban, saudara bisa ngerti belum sampai? Siapa di sini yang selalu setiap hari, setiap waktu merasa harus berkorban, harus menarik diri, harus diseret buiin, menderita, boleh angkat tangan? Nggak ada yang berani, padahal nggak jujur semuanya. Coba sekali aja jujur. Mumpung ini toh nanti saudara makin gak jujur ya, apinya makin cepat datang. Ya, coba sedikit yang jujur aja. Siapa yang di sini merasa korban dan korban dan korban? Mahanaim itu menyebalkan karena penuh korban. Boleh katakan? Yang jujur masih gak jujur. Yang jujur cuma pirawai dikit-dikit nih saudara ya. Masih gak jujur. Saudara, saya mau berkata, saya pernah merasa itu. Tapi kalau saudara tanya hari ini, enggak. Saudara 10 kali pun ya, saya harus meluruskan burut, meluruskan mungkin orang-orang ya. Dan habis dilurusin bukannya mereka bersyukur, beberapa marah sama saya. Seperti yang Ibu Ruth katakan itu benar banget. Ya, saya sudah cerita berkali-kali kan, waktu saya ngamuk sama dia. Karena dia punya pertanyaan-pertanyaan bego. Diajarin cinta enggak mudeng-mudeng. Saudara, saya bilang, sampai kapan sih kamu itu ngerti, berubah, beres, bertumbuh, firm dan bla 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 bla. Saudara, dan hari itu jawaban dia nyebelin banget, tapi itu sebuah kebenaran. Dia bilang, ibu yang harus bersyukur punya anak kayak saya, sehingga nilai kesabaran ibu A di surga. Saya pengen gampar sih saudara sungguhnya. Saudara. Tapi hari itu sebuah kebenaran. Saudara, kenapa ya saya tuh suka main sama Bu Ruth, Bu Nita, Bu Iren. Ya, saudara, karena Iren S ya, bukan Iren ini. Kalau Iren Cahyadi, Iren coach itu terlalu lembut saudara. Tapi ada 3 manusia yang sangat berani berterus terang saudara. Saudara, dan saya tahu yang untung saya. Benar bukan Bu Ruth. Saya yang untung. Saya bersyukur punya saudara. Mahanaim ini bukan korban. Ini rumah, ini kesukaan, ini kecintaan. Ini mahkota saya. Ini jalan menuju surga. Dan itu tidak akan bisa keluar dari hatimu kalau engkau tidak sampai ke situ. Kalau engkau masih melakukan itu dengan korban, itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Belum sampai. Belum sampai. Itu harus jadi kesukaan. Itu harus jadi, saudara, kenikmatan. Saudara harus tahu, setiap langkah kalau kita bisa berkorban itu anugerah besar. Orang tujuannya buat kekekalan kok. Istilah saya nih ya. Kita korban Rp1, kita dapat 1 triliun dalam kekekalan. Kalau saudara tidak bisa menangkap ini, prosesnya masih panjang. Karena sekali lagi inilah standar saudara mempelai. Kekasih-kekasihnya yang akan disebut yang dicintai, yang ada di hatinya. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara menangkap ini. Coba renungkan. Coba renungkan. Mari kita teruskan. Saudara, ini terakhir ya, tinggal 2 terakhir. Saudara,
Mari kita baca saudara ya, yang atas dan yang bawah. 3, 2, 1. Bila ia tembok, kami akan dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, kami akan palangi dia dengan palang kayu aras. Ia masih perawan dan rapuh, dan kami akan melindunginya. Jika mereka berpikir ia sebuah tembok, kami akan memasang pagar berduri di atasnya. Jika mereka berpikir ia pintu, kami akan memasang barikade. Saudara, ini cara kita melihat saudara kita. Ya, kekasih Tuhan itu bukan yang egois, posesif, cemburuan, iri. Nah, ini bedanya sama anggur dunia. Kalau saudara cinta seseorang, Budut sini Budut, biarin aja dia tidak akan apa-apa. Saudara ya, misalnya nih ya, saya menyintai Budut. Ya, saya menyintai dia, terus dia melirik Olvi. Ya. Kalau ini cinta dunia kan ini. Enak aja lu lirik-lirik. Tapi kalau saudara cinta surgawi, saya akan berkata ini, Olvi sini. Dia dipanggil jadi seorang penyembah. Tapi gak tahu musik, gak bisa nyanyi. Padahal dia akan mengajar penyembahan kemana-mana. Dan kamu dampingi dia. Dia jatuh cinta sama lu, tapi lu jaga dia. Kalau dia macam-macam, lapor sama saya. Oke? Ya, kalau dia mulai kurang ajar menindasmu, lapor sama saya. Karena itulah tanda engkau menjaga dia. Itu cinta. Silakan duduk, Bu. Saudara mungkin tidak mengerti banyak hal keputusan saya. Saudara, tetapi cara saudara menyintai orang, haruslah saudara melengkapi yang dia perlu. Tapi juga menjagai. Daripada Ibu Ruth jatuh sama yang lain. Kan lebih baik saya awasi dia, saya kasih Olvi jadi barikade. Saudara, kalau ada dia mulai main mata sama orang lain, Olvi akan menangis. Walaupun saya ejekin juga, kenapa sih lu cengeng banget. Tapi itu jadi barikade. Saudara, mungkin ada banyak saudara bilang begini. Ya, saya saingan sama si A karena si A lebih dicintai ibu. Salah. Kalau hati itu masih begitu, saudara belum punya standar kekasih. Kalau saudara punya standar kekasih, saudara lihat gurumu tidak bisa dan tidak tahu, ya gaptek mungkin. Saudara bilang, Bu, ini ada banyak loh di aplikasi di YouTube supaya ngajarnya menarik. Saudara, itu namanya standar kekasih. Saudara, saya belajar itu pada waktu saya di Belanda. Tuhan bilang begini, saudara, pemimpin saya waktu itu baru 3 tahun bertobat. Saudara nggak tahu Alkitab, nggak tahu pelayanan. Tapi kenapa dia jadi pemimpin? Karena dia warga negara Belanda. Sedangkan kami mau bikin yayasan, harus warga negara Belanda. Jadi dia jadi pemimpin nomor 1, saudara. Saudara, dan setiap kali dia khotbah, saya siapin 3-4 khotbah dan bahan. Dan saya datang ke dia dan berkata, Pak, ya, ini bagus loh, saya diberkati. Semoga memberkati Bapak. Loh, saya tahu kok. Dia tidak akan punya bahan kalau saya tidak tolong. Saudara, dan orang tidak usah tahu. Saudara, ada beberapa pemimpin saya, pemimpin angklung. Saudara, kalau mau ngomong tentang lagu, tidak ngerti. Tidak bisa bikin puisi, saya bikinin. Saudara, beberapa teman saya, saudara ya, itu bahkan tidak bisa mimpin rapat. Sebelum merapat, saudara, saya lobby satu demi satu. Saya cek, saudara, yang namanya laporan mereka. Supaya pada waktu rapat, semuanya beres. Saudara, itulah standar kekasih. Saya berdoa saudara mengerti bahwa cinta itu melindungi, mengangkat.
Saudara menghiasi, bahkan menaruh emas dan perak di atas kepala saudara kita. Memberikan bahkan apa yang kita ingini. Saudara, ini contoh aja, bisa gak sih? Ya. Setiap kali satu panggilannya, panggilan mempelai, saudara semua dukung dengan cinta. Saudara nanti panggilan raja, saudara dukung dengan cinta. Why? Itu akan membuat engkau makin dekat dengan hati kekasihmu. Dengan hati saudara. Ya. Rajamu. Saudara, ayatnya kita baca sama-sama seterusnya. Menyukakan sang raja. 3, 2, 1. Tetapi sekarang aku telah menjadi dewasa dan menjadi mempelai perempuan, dan cintaku padanya telah membuatku menjadi menara cinta, kepuasan bagi kekasihku. Sekarang aku menjadi tembok perlindungan yang teguh bagi orang lain, yang menjagai mereka dari bahaya. Beginilah yang ia lihat dariku. Aku menjadi orang yang menyukakannya dan berkenan di matanya. Saudara, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus, lebih keren. Saudara ya. Saudara, the message juga bagus banget, tapi beda lagi. Saudara tapi berkata begini, waktunya pada waktu saudara menjadi kekasih, menjadi saudara orang yang disukai Tuhan, maka saudara ini harus jadi pelindung buat saudara-saudaramu. Melindungi dari kejatuhan, melindungi dari bencana, melindungi dari kuasa kegelapan, melindungi saudara Indonesia, melindungi provinsimu, melindungi kotamu. Bagian kita itu menjagai kota, menjagai Indonesia. Saya berdoa, saudara mulai mengerti kenapa kita harus ke provinsi, ke bangsa-bangsa. Saudara, karena itu meringankan beban dan hati sang raja. Karena bagian kita, saudara, dalam menara passion. Artinya bangsa-bangsa begitu ketemu kita akan sekali lagi disambar dengan passion Tuhan. Dan mereka semua bisa berdiri buat kotanya, buat tempatnya. Saudara, Malaysia barusan on fire. Ya. Saya melihat ajaib sekali, mereka mau borong apa saja. Karena tiba-tiba api itu menyala, menara passion tiba-tiba berdiri di sana. Dan saya berdoa setiap kita pergi ke bangsa-bangsa bukan karena tugas. Bukan karena saudara ya, saudara ingin membuktikan diri seperti saya. Bukan juga dengan berasa ini negara kurang ajar kita habisi. Tapi kita ke sana untuk melindungi, untuk membawa lawatan. Saudara, untuk menyalakan api passion. Saudara, itu kemenangan kita. Kalau tiba-tiba ada sebuah gelombang dan satu bangsa mencari Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Ada 2 lagi. Saudara, yang terakhir saya cepat saja. Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. Saudara, dia bilang mempelai pria sang raja mempunyai kebun anggur cinta. Ya, yang terdiri dari apa? Multitude of follower. Saudara, dalam bahasa lainnya, saudara kita ini harus bikin kebun cinta yang isinya saudara ya multiplikasi, duplikat dari saya. Jadi saya itu pengennya saudara ya bukan cuma follower. Tapi saya pengennya di Mahanaim ini 1000 ibu iin yang lebih dahsyat. Dan saya akan bilang ini kebun anggur rajaku. Silakan nikmati. Saudara, mungkin di Bogor akan ada saudara ya 1 juta saudara Peli dan Leo. Yang menarikan dan menggabungkan antara cinta, keindahan, pujian dan tarian. Dan Peli dan Leo akan berkata, rajaku, ini adalah 1 juta kebun anggur yang aku berikan untukmu. Saudara, yang kita mau rock akan menjadi 1 miliar anak muda. Yang seperti Joshua dan Kesia, lebih lagi
Kalau Joshua sama Kesia 24 jadi dokter, nanti akan ada saudara 1.000.000, saudara ya, 1.000.000,000. Saudara anak muda yang umur 18 sudah menyaingi Elon. Saudara menerbitkan satelit bagi kemuliaan Tuhan. Dan saudara dan Joshua dan Kesia akan berkata, Rajaku, ini kebun anggur yang aku persembahkan kepadamu. Saya percaya akan ada miliaran kebun anggur. Karena setiap kita bermultiplikasi. Bisa mengerti? Setiap kita. Saudara, akan ada Samuel di Lombok. Akan ada Iren di GGB. Akan ada Luki, saudara. Dan ini Pak Luki membuka pendaftaran. Buat saya ini menarik, ya. Pak Luki tiba-tiba berkata sama saya, dia sangat ingin memuridkan saudara minimal 12 orang yang akan jadi persis seperti dia. Pendukung, saudara berdiri buat Mahanaim, saudara habis-habisan dengan Tuhan, disiplin, saudara dan nanti pegang lumbung Yusuf dan 34 provinsi. Kita akan berjaga-jaga seperti Elisa. Saudara dia buka lowongan ya untuk 12 anak muda yang rela dididik full dengan Pak Luki. Saudara dan ini kesempatan emas kalau buat saya sih ya. Kalau buat saya itu tawaran ajaib sekali. Tapi Pak Luki tidak mau kalau saudara cuma berpikir sebentar. Minimal saudara harus berani mengabdi dan dididik selama 3 tahun minimal. Saudara dan saya bilang setuju, saya akan umumkan. Dan hari ini saya akan umumkan buat saudara yang berani berkata, saya mau. Saudara Pak Luki adalah satu saudara yang harus dimultiplikasi. Dan tiba-tiba dia bilang Tuhan terus ngomong soal pemuritan, soal membagi hidup, soal saudara ada pilar-pilar, tapi juga ada orang-orang saudara yang punya perjanjian dan berdiri dengan sangat kuat. Sekali lagi saudara, anak muda dengarkan baik-baik panggilan cinta, lagunya Bunita. Ya. Saudara dan terakhir hormat dan cinta. Hormat dan cinta mari kita baca sama-sama. Tetapi dari kebun anggur cinta punyaku, aku berikan seluruh kemuliaan kepadamu. Dan kuberikan hormat 2 kali lipat kepada mereka yang melayani kekasihku dan telah berjaga-jaga atas jiwaku. Saudara, ini sesuatu 3 statement yang ajaib sekali. Saya berharap saudara mengerti. Saudara, yang pertama, saudara, semua kemuliaan bagi dia. Ya, sejujurnya kita itu kan semua kemuliaan bagi 2. Ya, kita selalu bilang, gara-gara saya loh. Ya, BMN udah kerja keras loh. Ya, saudara, selalu kita itu mau ikutan terima kemuliaan. Kita tidak pernah benar-benar bisa seluruh kemuliaan. Tapi gak apa-apa, saya juga belum bisa. Saya selalu berkata, biar bagaimana Mahanaim karena pawangnya loh. Ya, saya ini kan pawang ya, karena banyak binatang buas di tempat ini. Saudara ya, jadi kalau singa yang sini satu buaya, gitu ya. Tapi padahal bukan, gak ada. Pawangnya kalau diserbu binatang buas juga langsung mati, konyol. Saudara, semua kemuliaan harusnya buat Tuhan. Tapi saya selalu masih ambil. Selalu. Tapi kita berjalan ke sana. Saudara, tapi yang kedua dia bilang begini. Ku berikan hormat 2 kali lipat kepada mereka yang melayani kekasihku. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan. Ya, saudara Roy dengan BMN-nya, saudara ya. Kemudian guru-guru dengan pekerjaannya, saudara pemenang, saudara ya dengan terobosannya. Di hati ini sampai punya hormat 2 kali lipat daripada keinginan kita dihargai. Bisa ngerti? Sampai saudara bisa menghargai mereka semua yang pelayanan. Sampai kita bisa menghormati CS dengan air mata dan berkata, kamu sangat ajaib. Kau terima hormatku 2 kali lipat. Sampai kita bisa berkata,
Tuhan, aku ini dibanding CS gak ada apa-apanya. Mereka meletakkan keajaiban, ketekunan. Gak dibuat-buat tapi bisa gak keluar dari hatimu. 2 kali lipat dari apa yang kita ingin dan merasa layak dihormati. Saudara, tetapi yang ketiga, saudara kita itu harus saudara menghargai orang-orang yang berjaga-jaga buat jiwa saya. Saudara, saya banggalah punya saudara. Tetapi saya bersyukur ada orang-orang seperti Pak Luki, Bu Iren, seperti Bu Ruth, Bu Nita. Saudara yang selalu berani ngomong terus terang. Mereka berjaga-jaga buat jiwa saya. Saudara, salah satu yang saya banggalah sama Bu Ruth. Saya udah cerita berkali-kali sama saudara. Bukan karena dia saudara ya selalu manis dan ajaib. Enggak saudara, enggak. Ya. Sungguhanlah saudara, kemarin ada cerita konyol. Saya itu kan batuk pilek saudara ya. Saya tuh benar-benar pengen kuah saudara, bakso gitu loh. Pokoknya yang clear dan bening ya. Saudara, sup lah yang bening. Saya tuh kalau lihat kuah butek, saya ini rewel memang. Gak suka saudara. Jadi saya maunya kuah yang rasa kaldu tapi harus clear, bening. Jadi saya tulis sama Bu Ruth, saya pengen kuah bening. Saudara, dan datanglah satu panci gede saudara. Saudara mau tahu apa? Saya diberi saudara jangan bening, bayam, saudara ya, jipang dengan jagung. Saudara, saya lihat itu saya sampai geleng-geleng kepala. Saudara sampai Pak Paul ngomong begini, saudara. Kita makan malam jangan bening. Dia kan kalau ngomong memang guyon gini. Lu gak bayar Ruth ya? Sampai kita dikasih makan ya, jangan bening. Saudara bisa bayangin ya konyolnya dia. Bahkan dia gak tahu hati saya saudara. Saudara, itu tidak ada daging, tidak ada rasa apapun. Cuma bayam sebanyak-banyaknya. Saudara ya, jipang dan jagung. Ya sudah terpaksa kami makan. Itu yang dia sediakan buat saya. Saudara, tetapi setiap kali dia berdoa dan dia menyatakan kebenaran, saya tahu dia berjaga-jaga buat saya. Saya bersyukur waktu dia berani berkata, Bu, berhenti jadi nenek-nenek tua yang cerewet, ngeluh sana sini. Saudara, sejujurnya itu tahun lalu saya tiap hari ngerjain ngomel. Tiap hari kerjanya ngeluh tentang saudara. Setiap hari satu demi satu saya keluhin. Pak Luki begini, Bu Iren begini. Semua saya cerewet sekali saudara. Dan saya bersyukur hari itu ada satu orang yang berani ngomong. Berhenti jadi ibu-ibu cerewet. Yang selalu mengeluh. Bukankah ibu bisa ciptakan mereka? Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur saudara. Ya. Untuk setiap kali ada orang yang berani berdiri. Saudara, kata-kata yang sering kali gak enak. Itu adalah orang-orang yang berdiri. Saudara, dan berjaga-jaga untuk jiwamu. Dan saya berdoa. Hormati, angkat, berterima kasihlah. Dan biarlah kita saling menjaga sampai dalam kekekalan. Sampai kita bersama diangkat di awan-awan.